Dan ini mau kita obrolin langsung aja. Lagu ini sebenarnya bikinan siapa sih? Silakan. Mak. Ya. Lagu ini siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Nada musiknya saya yang bikin. Tapi liriknya Arina Epipania yang bikin. Arina Epipania. Dan ini ngomongin apa? Sebuah ini ya, relationship yang lagi berbunga-bunga untuk menuju kebahagiaan gitu ya. Apakah ini sebuah kode? Oh, bukan kode, ini teguran. Ayo cepetan. Tolong diredam. Tolong diredam pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan asumsi-asumsi ya. Tolong ya. Tolong diredam dulu ini, kita awal-awal acara dulu ya, bukan gosip-gosipan ini kita ya. Karina ini lagunya sebenarnya ceritanya tentang apa sih? Jadi ini hanya ekspresi kebahagiaan seseorang karena menemukan kunci kebahagiaan dalam hidupnya, yaitu si pasangannya, begitu. Pasangan, ingat ya, pasangan. Sangat, ya, cuma segitu doang sih, cukup singkat gitu. Ya. Nah, tapi ya kalau dalam lagu karena ada kombinasi dengan nada dan juga ada bagan-bagannya, jadinya terdengar lebih dramatis feelnya. Pasangan. Loh, pasangan. Yoi, udah punya pasangan? Okay. Kebetulan udah nih. Tapi udah di sini. Di sini. Coba, jadi jangan salah ngomong. Dikeluarin aja pasangannya. Ada di sini. Tapi ada di sini. Kadang-kadang tahu. Oh, gue nggak tahu sih. Nanti gue ajak dulu Joh. Udah tenang aja. Nanti gue ajak tenang aja ya. Saudara-saudara tenang aja. Ada 100 orang loh ini. Oke. Parah ini, kayak kita berasa ngobrol sendiri loh ini. Orang lain nggak tahu. Rame. Tolong dibantu ya. Rame loh ini loh. Tolong dibantu loh ini. Oke, kalau ngomongin kunci kebahagiaan, coba misalkan dari teman-teman Moka sendiri deh. Kita kan ini kan 2020 udah berhasil melewati pelantikan tahun 2020. Gue pakai bahasa pelantikan karena yang namanya pelantikan pasti ketemu gak enaknya, ketemu keselnya, tapi ketemu juga senangnya nih. Kunci kebahagiaannya apa nih? Kita bisa akhirnya PES di tahun 2020 yang kita juga kaget semuanya nih. Kariko dulu deh. Aduh, gue udah berharap bukan gue duluan sih ya. Bagian lah. Gue biasanya gini-gini gue duluan biasa. Nah, lu aja Ndra. Lu Ndra dulu. Gimana, Mak? Pasti. Ada 100 orang. Oke. Gue duluan. Ini kunci kebahagiaan. Oke. Kalau buat gue punya 2 kunci. Gue punya 2 kunci. Zoom. Kuncinya yang pertama Moka. Yang kedua keluarga gue sendiri. So sweet banget. Gue udah jawab, men. Ya, mantap Kaindra. Diharapkan jangan sama ya. Oh, ini gue nih sekarang nih. Ya, gantian Kak Toma. Boleh record duluan nggak? Gue udah. Udah, Record. Kunci kebahagiaan buat gue, Moka bisa mengeluarkan album di tengah kondisi yang jelek ini, yang tidak baik. Kunci kebahagiaan buat gue itu. Karena gak banyak band yang bisa bertahan di 2020 istilahnya. Ya, secara kreatif ya. Bagus. Bagus banget. Yes, gue udah. Arina. Buat saya kunci kebahagiaan adalah menemukan diri sendiri dengan versi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Justru tahun ini banyak sekali hal-hal yang muncul. Kita jadi kreatif, kita belajar banyak hal, jadi kita tuh tambah keren, kayak naik kelas gitu. Yes. Bagus. Kak Toma, Anda jangan ngomong kamper ya. Merek kamper terus tadi diomongin ya. Bagus. Coba Sila.
Mak, Siapa lu sih, dulu, Ra? Mak. Siva. Maaf, Vi itu. ini Kok Sila? Please, Mak. mata plus saya. Mak. By the way, Plus. panggilannya Vivi Kak Vivi. Thomas. Vivi Kita alone. singkat ya, jadi dipanggilnya Vivi gitu. Vivi. Sabar. Kalau aku mungkin apa ya, bisa survive di 2020 aja tuh udah keren, berasa keren banget gitu kan, dengan banyak kondisi yang tiba-tiba gimana gitu. Dan project Mocha ini tuh udah termasuk kunci kebahagiaan aku, karena munculnya tuh di akhir tahun gitu. Dari itu kayak aku ngerasa upgrade gitu, jadi kayak ini keren banget gitu. Jadi ini kunci kebahagiaan aku tuh ada di Mocha gitu. Mantap. Keren. Hero dulu deh. Kak Toma biarin aja pamungkas harus bahas. Googling dulu, Mak. Googling dulu, Mak. Googling. Mak, googling dulu, Mak. Kunci kebahagiaan. Pasti kunci kebahagiaan. Ya, ada dua sih. Pertama, fans yang selalu aku. Ya. Jadi aku banyak terbantu oleh fans-fansku yang selalu menyemangati aku untuk berkarya terus. Mungkin teman-teman Mocha Friends juga selalu mendukung Mocha gitulah. Jadi semangatnya Mocha juga kan untuk kebahagiaan juga. Dan yang kedua adalah Apa tuh? Ah, My God. Bagus. Oke. Ngapain tadi mereka? Mereka tadi ngapain sih? Gak lihat kameranya. udah ketemu. Kacamata plusnya udah ketemu. Udah dapat nggak? Udah. Udah, googling. Dapat Oke. di Google. Oke. Kaira, terima kasih. Kak Thomas sekarang gantian. Saya punya satu kata tapi mengandung dua arti. Bukan dua arti ya, mengandung dua kata. Gimana sih? Itul. Apa itu? Itul. Ikhlas dan tulus. Ikhlas. Terima kasih. Kata penutupnya Bapak Kepala Sekolah. wah, banyak yang tepuk tangan loh. Iya, banyak tepuk tangan loh. Iya, bantuannya. Gitu loh. Betul. Tapi memang tidak mudah. Ikhlas dan tulus itu tidak mudah Betul. ternyata. Tidak mudah. Bisa ikhlas dan tulus itu juga respect, Betul. hormat sekali. Itu kuncinya. Kuncinya Ya, itu kuncinya. Kalau buat Ya, kamu hati-hati. apa? Kunci kebahagiaan kamu. Oh iya benar. Buat Ya. Jomblo. Coba. Saya. Iya. Iya. Kamu jangan nanya doang. Kamu jangan nanya doang. Kamu ditanya di sini. Ya. Kunci kebahagiaan saya ini adalah Jangan salah ngomong. Hati-hati ada di sini loh. Jangan salah ngomong. Aduh, harus itu. tahu tuh siapa sih. kalau gue mirip sama Kak Arina, menemukan versi yang lebih baik daripada diri gue, karena banyak hal-hal yang bisa gue unlock nih di tahun ini, di tahun 2020 kemarin. Keren Yoi. bahasanya kekinian banget ya. Gitu unlock ya. aja. Gitu doang. Jadi nggak Iya. dia nggak berarti apa-apa buat lo. Jadi gimana sih? Iya, karena menurut saya tahun 2020 ini hikmahnya sangat baik sekali buat saya. Saya tidak merasa ini tahun yang terpuruk, tapi ini salah satu tahun terbaik di hidup saya. Widih. Wih. Mantap. Iya. Karena ada dia di sisi. Karena ada dia. Bisa juga, itu juga dong. Bisa juga. dong. Kok Itu bisa juga harus yakin. Enggak, Iya, maksudnya betul. itu Iya. juga. Iya, betul. Aduh maaf teman-teman ya Maaf, semua nih. Mudah-mudahan nggak bosan ya dengerin Iya, kita benar. ngobrol nih. Ya ini karena kita formatnya kongko aja lah. Iya, nongkrong betul. aja. Nggak yang Kamu kayak mencairkan. Iya, benar. Kayak media apalah gitu, media gatheringnya kayak gitu, enggak kan. Nah ini kamu Kak Toma mau nanya kan, Iya. ini kan musik sendiri lo yang bikin kan, lo yang meramunya ini kan. Ini tuh prosesnya gimana sih waktu lo pertama kali bikin ini sebelum abis itu dilempar sama Karina untuk dibikin liriknya? Prosesnya gue udah lama nggak pegang gitar, terus tiba-tiba pengen bikin nada pagi-pagi, dengerin ngumpulin suasana hati, terus nggak tahu keluarnya gitu. Terus pas jadi lagunya kata Indra sama Riko ini Jepang banget nih, gitu. Terus ya kan masuklah Arina dengan lirik yang Tapi lo nggak Jamik itu kan.
Oke, tapi Lo sendiri tapi nggak. Ayo tapi. Kata Mak. Tapi lu nggak menyadari kalau lagu itu ada bernuansa Jepang-Jepangan gitu kan? Karena kan setelah didengerin sama Kak Indra kan katanya ada nuansa Jepangnya gitu kan. Tapi lu sendiri waktu bikin nggak sengaja sengaja mengarah ke sana. Sama gitu. sekali. Nggak ada. Waktu itu Selatan. Dia pengennya Arab. Arab Selatan dia pengennya. Arab Selatan, cuman jangan deh gitu kan. Takutnya kan nggak enak gitu kan. Akhirnya bikin yang rada Timur Tengah sama ya. Sama. Jepang di peta kan emang tengah, agak ke tengah kan. Jadi Asia Timur tapi agak ke tengah dia. Nggak, intinya sih gue bikin bener-bener gue genjreng-genjreng terus gue suka sama nada. Ini gue ngisi si gitarnya, terus disusun lagi gue dengerin kanak-kanak. Ya. Gue bikin lagi sampai selesai satu putaran lagu. Udah aneh ya, biasa sekali. Cepet ya. Cepet sekali loh. Tapi kan memang kan ada yang bilang juga ya sebenarnya nggak perlu yang ribet-ribet bikin karya yang enak itu. Kan pesannya kayaknya orang ini sering kayak lu bikin ini tuh gimana sih prosesnya? Padahal mah ya sesimpel itu. Membuat nada gitu kan dalam satu kunci bisa banget jadi satu nada yang bagus. Ternyata alhamdulillah banyak yang suka. Ya. Banyak gak sih? Belum rilis ya? Lumayan ada 150 orang yang penasaran. Alhamdulillah. Ya sudah bergabung sama kita di sini. Oke. Kalau tadi kan liriknya udah diceritain sama Kak Arina nih ya. Kalau ngomongin proses rekaman lagunya gimana nih? Cara ngakalin teman-teman Moka di masa ya kita lebih banyak di rumah ini. Apakah masih rutin juga berkumpul di studio atau memang udah dari rumah ke rumah aja lah kalau kata India ya? Iya betul. Kalau lagu ini cuma Indra doang yang masuk studio, yang lainnya kita benar. melakukan di rumah. Terus Toma nge-layer backing vokal sampai pas lagi live-nya kesusahan. Tanggung jawab lu. Karena apa? Gak tahu tuh dia BM sendiri. Kebanyakan, bener kata Arina. Jadi layernya kebanyakan nada juga gitu pas sambil live. Ternyata ini harus pakai backing vokal sendiri gitu. Nggak bisa sambil main. Mungkin karena ya udah umur juga ya. Enggak ngaruh ya. Nggak ngaruh. Iya. Kalau lu ngomong kayak gitu, gue juga yang deg-degan. Iya. Oke. Oh jadi emang ada kesulitannya di pas ini BM-nya itu ya. Pengenan lagi kita, yang mendadak ya. Iya, rekaman pas masih pandemik juga kan. Terus ya itulah Indra pertama kali akhirnya di Bike Like Studio karena penasaran sama saat itu tuh gue nggak bisa take drum tuh, gue pengen studio gitu kan. Sehingga tuh gitu akhirnya udah. Karena kalau gue di rumah adanya cuma drum elektrik dan gue rasa gue nggak puas gitu sama sound hasilnya. Elektrik. Iya, jadi gue maksa untuk ke studio. Itu kalau nggak salah itu seperti pegangin deh, jangan Pak, jangan berangkat. Ditahan itu sekalian sama There's a Light. Sama satu lagi tuh apa ya? Enggak, dua ya? Dua. Persen 3 deh. Lagu beda. Itu lagu karaokean, lagu orang. Iya. Oke. Terus nggak ada kesulitan lain gitu? Gue sih banyak ya? Merasa kesulitan waktu take. Gue merasa kesulitannya itu sebenarnya
di awal lagu ini yang gue paling nggak bisa masuk gitu, nggak bisa nggak dapet ininya, feel-nya gitu. Ya. Jadi gue bener-bener seotomatisnya tangan gue dan kaki gue aja gitu. Oke. Ya. Tapi ya kesini-sini gue mulai ulik-ulik lagi terus sendiri ya makin dapat lah gitu. Terus pas dapat lu bagi akhirnya sehati juga ya sama lagu ini ya. Akhirnya dapat, yoi, sehati juga. Alhamdulillah. BTW suara gue suka terulang-ulang ya, host. Iya. Admin. Suaranya kayak double gitu. Bangun host. Tidur. Hostnya tidur. Diajak ngobrol sendiri ya. Iya. Kalau dari Karina sendiri atau ada menemukan kesulitan nggak sih? Kan kita ini berarti proses rekaman di rumah aja pertama kali atau sebelumnya udah pernah belum sih? Belum, baru album ini aja sih sebenarnya. Oh iya. Iya kan, baru album ini kan? Iya. Jadi tapi sebenarnya lagu ini kita pernah ketemu di studio sekali kan? Iya. Ya kan? Sebelum waktu pandemi. proses bikinnya. Sebelum pandemi. Ya. Ya, dia cuma gedreng-gedreng kayak gitar, kasih tahu nih ada lagu gua kayak gini. Terus gua nanya, ini temanya apa? Kasih Riko kan, dikasih tahu temanya begini, pokoknya cewek yang lagi bahagialah menemukan pasangan ya. Oke, gua langsung bikin. Itu kayaknya gua cuma bikin sejam kali ya, cepet banget. Jadi pokoknya kita kayak bikin sketsa di hari yang sama kan. Iya. Tapi cuma vokal sama gitar doang. Sementara untuk intronya kayak gitu aja nggak tahu, pasang akhirnya kayak gitu, dan juga sama drumnya juga kan masih nggak jelas waktu itu. Jadi benar-benar baru tahu hasil akhirnya itu waktu audionya jadi. Kalau lagi bikin liriknya sih hampir nggak ada masalah ya. Cuman agak kadang-kadang nggak yakin ini grammarnya benar apa enggak. Masih nggak yakin sama grammar lo, Karina? Grammar ancur. Anjir, apalagi gue, ya Allah, parah. Itu membuktikan juga bahwa Arina kan cepat bikin lirik ya. Jadi mungkin saya jawabnya Arina kalau jasa pembuatan lirik lagu. Iya bener, cepat bener. Bisa juga itu. Ya kan teman-teman di sini ada yang musisi kan mungkin atau bisa kolaborasi sama Arina. Terus. Bisa dong. Atau mungkin ya atau sebenarnya Kak Arina bisa bikin lirik yang secepat itu ya, karena kan juga perjalanan 20 tahun ini bersama Moka kan, itu kan semua juga akan menjadi terbiasa gitulah ya, kayak saya aja ya mendengarkan Moka ya dari dulu gitu ya. Sampai nyampe naik motor gitu kan ya. Enggak, saya udah. Terus kalau ngomongin ya ini kalau biasanya ngomongin pertanyaan ini tuh di belakang, kita ngomongin di depan ya, karena kita mau yang nggak biasa. Ini ngomongin harapan teman-teman dari Moka sendiri tentang lagu All The Way ini. Pada suka, pada bisa bawain live juga. Ya, Single di awal tahun. Kayaknya Moka nih yang awal deh, pertama-tama ya. Baru di minggu kedua Januari ini kayaknya benar-benar Moka nih yang mungkin salah satu yang merilis lagu minggu kedua hari ini nih. Soalnya lagi untuk Moka. Respect. Emang udah? Belum. Hey, belum. Biar kerasa acara. Terin All The Way yang versi apa ya, ntar kita kasih tahu lah. Kenapa akhirnya juga ini All The Way dibikin versi Jepangnya?
Apa karena juga tadi ada pendapat dari Indra karena ada nuansa-nuansa Jepangnya ketika dengerin dari waktu pertama kali bikin lagu apa? Nah, siapa yang ingin menjawab? Ayo. Riko. Riko. Sebenarnya kalau yang bikin versi bahasa Jepang karena kita pengen dirilis di Jepang sih sebenarnya. Kita udah ada pembicaraan, terus kalau rilisan Jepang biasanya suka ada bonus track gitu ya. Bonus tracknya apa ya? Ya udahlah kita bikin versi bahasa Jepang gitu. Cuman kemarin baru ada pembicaraan karena ternyata Jepang lagi kena gelombang kedua ya Hiro ya. COVID ketiga. Udah. Jadi udah lumayan rada rawan lagi. Jadi kayaknya rada depending dulu yang di Jepang. Cuman nggak tahu sih. Ya, tapi kita udah terlanjur udah bikin versi bahasa Jepang, jadi udahlah. Ntar kita pikirkan gimana rilisnya. Oke, karena memang ada kebutuhan mau rilis di Jepang ya. Berarti secara album ini berarti Dewa ini pengen rilis di Jepang ya? Yes. Oke, manis sekali. Nah, kalau penasaran buat teman-teman yang Mocha Friends nih yang udah bergabung sama kita, Mbak Vivi belum ditanyain. Belum. Oh, nanti. Kita ingin presentasi karyanya Vivi dulu. Oke. Sebenarnya ini adalah sidang untuk kamu ya, Vi ya. Iya, aku kayak lagi casting gitu, terus aku ditonton. Betul. Ini memang kakak-kakak dari Unisba semuanya. Iya. Ini dari Balubur Kru soalnya. Iya. Jadi sebelum kita nanti akan tanya-tanya ke Hiro dan juga Vivi, kita akan memainkan In All The Way versi Jep dulu nih. Khusus untuk. Oke, khusus untuk di sini. Mimin, sikat dong.
Saya MC dulu. Saya MC dulu ya. Bagus ya suara MC ya. Itu sekarang mute. Bagus MC-nya. Saya mau ucapin maaf. Saya nggak bisa dulu. Aduh, mohon maaf ya tadi kalau misalnya teman-teman ada terganggu, sumpah mohon maaf. Saya lupa, saya pakai earphone. MC dulu. Terdengar, maaf banget. Bentar dulu, saya MC dulu. Ya memang lebih enak memang didengarkan di device masing-masing juga ya. Oh, benar. Benar Pasti banget. akan ini dulu. Akan lebih enak. Bentar dulu, saya MC dulu. Aduh, tapi sekali lagi tepuk tangan dulu untuk All The Way. Bagus sekali tadi, rasanya tuh kayak, kalau saya ya rasanya kayak abis selesai nonton animasi Jepang. Iya. Pas bagian credit title yang kayak gitu. Rasanya kayak gitu kan. Kalau saya rasanya kayak abis nonton orang main layangan. Memang ada. Adem. Pas Ada. tadi gambarnya juga tadi pas, itu kan lagi di lapangan habis beres main layangan pada mau pulang. Iya. Udah maghrib disuruh pulang sama mama. Tapi masalahnya kalau di Jakarta main layangan siang-siang panas ya. Kalau di Jepang mungkin enggak ya. Adem pasti. Lihat aja Kita di langsung gambar. tanya aja ke Hiro. Langsung. Kalau di Jepang tuh kebiasaan main layangan tuh ada di sepanjang tahun kah atau memang ada bulan-bulan tertentu, Hiro? Biasanya tahun baru. Oh, biasa tahun baru. Berarti Januari. Oh. Kan dingin. Ya dingin, emang dingin. Oh. Iya, kita. Ya pakai jaket lah. Iya, main itu Januari biasanya. Oke, tapi di sana ada benang gelasan sama benang kenur nggak ya? Ya? Oh iya, ada. Nggak ada, layangannya tidak diadu ya. Kalau di Indonesia kan diadu nih. Enggak sih, Nggak singit gitu nggak juga. Nggak singit, stabil. Emang, stabil. iya. Indonesia doang kayaknya. Gulung bagus. benangnya pakai samurai, gulung benang. Iya kayak, ya elah ini ada. Doang benangnya. Nggak, teman-teman yang lain, ya ada yang adu layangan, ada tewang. Ya Allah, biasa banget tuh anak-anaknya. Gue tadi udah nahan loh, nggak ngomong tewang. Agak, nggak bisa ditahan ya. Emang kalau di Jepang berarti konsepnya layangan tuh sebagai penghias langit aja ya. Ya, kita sama-sama lihat. Indah ya. Iya, indah bisa dilihat di langit yang biru. Kalau di wah, aduh, kamu kanan kiri gitu enggak. parah, bisa menimbulkan konflik, Hiro. Parah, kejar-kejaran, rebutan benang, astaga. Memang. Suka duka, memang suka duka. Kalau boleh saya berterima kasih kepada yang bikin gambarnya nih, Mbak Sila ya. Mbak Sila salah lagi. Mbak Vivi. Kok Sila lagi sih? Siapa Sila itu siapa sih? Siva. Atau mah itu Vivi. Siva. Vivi, ya, Vivi. Saya justru kita pengen tanya nih, kira-kira apa yang menginspirasi Vivi bisa keluarnya tuh gambarnya gitu. Ya, benar. Terus gitu. Oke, jadi kalau Iya. misalkan dari awal tuh kan sebelumnya udah dikasih brief gitu ya dari Mas Riko, pengennya referensinya yang kayak di anime-anime kayak gitulah gitu. Terus dari situ baru aku bikin karakternya gitu. Gimana caranya karakter anime tapi tetap relate atau kayak moka banget gitu, karakter kakak-kakak moka banget gitu. Makanya dari situ aku bikin gitu, kayak misalkan kalau Kak Arina kan
rambutnya ada poninya gitu kan, terus pakai dress yang ada polkadot juga gitu, ada pitanya kan, itu ke Arina banget gitu kan. Itu juga kayak aku dibantuin juga sama Mas Riko gitu kan, kayak dari karakteristik kakak-kakak muka itu kayak gimana gitu kan. Terus misalnya kayak Mas Riko dari kacamatanya gitu kan, terus kayak ada request juga nih pengen dimiripin sama Shinichi Kudo gitu kan. Oke, aku sikat gitu kan. Ya, sebenarnya ada satu lagi yang bisa diajak brainstorm adalah Mas Jovi. Mas Jovi juga Mas Jovi. Salah satu yang ikut di satu grup itu untuk ceritanya tuh. Mana Mas Jovi? Izin ke toilet sebentar. Dia lagi. Mungkin bisa diterusin aja kayak Jovi kayak karyawan katanya. Aduh. Iya gitu. Terus ya gitu kayak Mas Toma kayak gimana, kayak Mas ini kayak gimana. Mungkin kalau misalkan dari yang karakter itu bisa aku bilang yang paling agak susah itu yang Mas Indra. Waktu itu kita kayak bingung gitu kan, Mas Indra kayak gimana ya karakteristiknya kayak gitu. Terus akhirnya kita ambil apa sih kayak bad boy gitu dari apa sih tahun lalu gitulah gitu. Iya dari 40-an kayak gitu. Terus akhirnya ya udah terbentuklah visual yang seperti itu gitu. Dan pokoknya di grup juga rame sih, maksudnya kayak aku juga banyak ACC-an gitu kan, banyak gimana kayak nanya ini bagusnya kayak gimana kayak gitu. Oke, tapi kamu sendiri membatasi nggak ada berapa kali revisi gitu dari Riko? Saya pasti tahu Riko ini. Itu ya. Saya tahu Riko ini pasti. Gue sangat memuji Vivi. Dia sangat hebat menghadapi kebeeman gue. Gila tengah malam, just begadang. Gue yakin dia begadang sih. Iya, dia bukannya menanggapi ya, dia memang takut Kak Riko karena yang minta takut pasti. Siapa yang berani jam 1, jam 2 loh itu WhatsApp-annya. Terus ya udah. Mungkin karena aku tuh udah biasa kayak revisi yang kayak gitu. Jadi maksudnya kayak ketika kayak Mas Riko pengen ada request kayak gimana ya udah gitu, nggak apa-apa. Karena memang masih bisa aku kerjain gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang udah kayak misalkan aku semisal nggak bisa, yaudah aku gimana caranya cari cara lain untuk kayak ngebuatin requestannya sesuai Mas Riko kayak gitu, dan akhirnya ya jadi kayak gini gitu. Sama disogok GoPay. Disogok GoPay juga dikirimin GoPay. Bener. Lo kirimin GoPay goceng doang kan kayak gue. Astaga. Kalau dia mah nggak kayak lu lah. Iya. Iya, beda dikit. Itu buat beli kulkas itu. Mantap, berarti memang si Vivi juga udah ya cocok lah ya ini pertemuan antara Mocha dan juga Vivi, juga buat teman-teman yang nge-develop juga cocok banget lah ya. Ya bagus, dan bagus. Karyanya juga bagus banget ya hasilnya. Asli bagus banget, setuju. Tepuk tangan kita buat Vivi, tepuk tangan. Satu lagi nih yang harus digarisbawahi. Kita tanya sama Om Ben. Om Ben dari Torch itu gimana? Vivi bagus? Om Ben. Jadi gini Mas Indra, sebenarnya Om Ben itu nggak tahu. Iya, aku tahu dia nggak tahu. Ini aku pengerjaannya tuh bener-bener kayak gak ada yang tahu sama sekali, cuma mama aku aja yang tahu. Jadi ya udah kayak diam-diam aja, terus tiba-tiba teman kantor aku juga kayak, wah Vivi tiba-tiba ngerjain proyeknya Mocha gitu, langsung main semua gitu. Tapi sampai sekarang berarti Om Ben juga belum tahu. Kayaknya sih belum tahu ya. Cuman nggak tahu nanti meeting Senin kayaknya bakal dibahas nih kayaknya. Kinerja kamu menurun berarti selama ini. Enggak kok, enggak. Aku kan tetap performa aku tetap bagus gitu. Aku ngerjain itu pas malam dari maghrib sampai subuh gitu kan, dari situ baru lanjut lagi. Jadi tetap aman. Iya benar. Tetap ini ya. Hebatnya tuh Vivi ngerjainnya sendiri, bukan studio. Itu sih gue yang itu dia. Respect banget sih. Respect banget ngerjain kayak gini sendiri. Sebelum kita tanya ke berapa lama prosesnya, ribet-ribetnya kayak gimana. Ini kan akhirnya dibikin lagu versi Jepangnya. Karena kebutuhan ingin dirilis juga kan di Jepang. Maka juga harus ada kebutuhan bahasa Jepang. Lalu juga kemudian ada sosok hero juga mungkin. Yang turut membantu juga. Dalam menerjemahkan liriknya. Dari lirik yang dibikin sama Kak Arina, terus dibikin versi Jepangnya tuh ada ribet-ribetnya sih, Hiro? まあ、アリーナが作っ
歌詞は本当にすごい良かったんで。すごい。Ini sebenarnya dari awal ya, lirik yang Arin bikin itu sangat bagus ya dan berkualitas. Iya. Dan memang Riko-san juga maunya bikin kayak theme song anime. Dan aku juga pertama kali dengar lagu ini, melodi-melodi nada-nadanya, rhythm-rhythmnya itu, aku langsung bayanginnya ending temanya Crayon Shinchan gitu. Iya benar. Iya, bukan opening tapi ending temanya kayak gitu. Aku langsung matanya gitu. Jadi untuk konsep untuk translate lagu All the Way ini, aku lebih bikinnya sesuaikan dengan karakter Arya. Jadi Arya yang nyanyi, jadi bahasanya juga feminin, bahasa Jepangnya. Oke, iya. Liriknya, jadi lebih cocok ke karakternya dia. Dan ternyata setelah aku lihat gambar-gambar dari TV, ternyata cocok banget untuk animasi-animasi yang lagi jalan sama liriknya juga. Jadi ya semuanya perfect dan semoga banyak orang Jepang juga bisa dengar dan menikmati lagu ini sih. Amin. Hasil translate-nya sih sempurna sih. Bagus. Kalau ada yang mau translate Jepang, bisa langsung hubungi dia. Iya. Saya mau translate uang yen, bisa nggak uang yen ditranslate? Satu lagi, Hiro itu ikut nambahin aransemen. Karena waktu lagu ini jadi tuh, kayak ada yang kurang yang kurang Jepangnya akhirnya Hiro ngasih masukan arpeggio ya waktu itu ya. Arpeggio gitar yang kalau kemarin dengar waktu lagi 360 concert saya mainin gitarnya, nah itu sebenarnya bagannya buatan Hiro. Karena dia bilang kalau itu biasanya selalu ada melodi yang mengikat, jadi gitar yang dari awal sampai akhir gitu terus. Nah itulah arpeggio yang satu ciri khasnya J-pop ya. Jadi chordnya ganti-ganti, setiap dia ngeganti melodinya. Itu salah satu ciri khas J-pop. Jadi aku masukin itu ke All the Way. Fun fact nih ya, ternyata ada bagian dari Hiro juga di pembuatan yang berbahasa tapi ini untuk yang All the Way versi bahasa Inggris juga ya. Bahasa Inggris juga. Ya. Cara musik soalnya. Tapi aku bangga banget mulai dari fans Mocha tahun 2007 pertama kali aku nonton Mocha di Jogja waktu aku kuliah di UGM. Kuliah, ya. Dan aku sama sekali nggak kenal belum kenal personilnya. Aku cuma suka Mocha, terus Mocha datang ke Jogja, aku nonton konsernya dan akhirnya aku bisa terlibat dalam tim ini, di album ini, itu bangga banget sih. Keren. Terima kasih. Sebenarnya lebih ke odong sih karena Hiro biasanya nganterin Arina. Hiro aja yang tek vokal. Ya tapi kan Hiro juga selain pasifnya berbahasa Jepang kan, dia juga seorang penyanyi. Makanya musisi juga. Makanya nariknya gampang. Tapi nggak prosesnya juga cepat ya dalam pembuatan lirik bahasa Jepangnya, Hiro? Bahasa Jepangnya, iya 2 hari 3 hari lah ya. Jadi sebenarnya 1 hari udah jadi semuanya. Setelah itu cek lagi pulang 2 hari 3 hari lah ya untuk selesaikan semuanya. Jadi pas pembuatan lirik bahasa Jepang tuh Hiro memikirkan kalau ini lirik ini ditulis sama seorang perempuan juga gitu. Kalau seorang laki-laki pasti akan beda kata-katanya. Beda. Ada bahasa cowok, ada bahasa cewek kalau sifat. Oh gitu. Fun fact ya. Minta maaf tuh seringnya kalau cewek tuh gomentai. Tapi kalau cowok biasanya cuma ada gitu. Tapi lebih untuk liriknya sih lebih bedanya yang ujung-ujungnya sih kayak wa, ne, si gitu yang ujung-ujungnya sedikit berbeda kalau feminin. Iya. Enak, Mak. Ya enak Mak. Jangan gitu, Bo. Bahasanya, Bo. Habis minta jeruk dari ada syukuran di sebelah. Betul lah, Mak. Aduh. Jadi memang fun fact-nya itu ya tadi ya. Ternyata dalam pembuatan lirik berbahasa Jepangnya juga Hiro menyesuaikan
dengan tutur katanya seorang wanita lah yang bernyanyi di lagu All The Way ini ya. Karena kalau misalkan ini dinyanyikan oleh seorang laki-laki akan berbeda bunyinya mungkin, ada juga liriknya ya. Terus kalau Karina sendiri untuk menyanyikannya, apakah cepat mengadaptasinya atau perlu proses yang sulit juga? Rasanya cepat ya, karena udah tinggal asal rumah. Katoma. Dia bilang susah loh. Oh susah. Rekamannya sulit sekali ternyata karena ada hal-hal kecil yang saya selama ini hearing saya kalau dengar bahasa Jepang, oh ya gini, karena agak mirip kan kalau baca romanjinya Jepang, kalau apa yang ditulis dengan yang dibaca ya yang diucapkan tuh sama. Tapi ternyata ada hal-hal mikro yang sangat pengaruh, kayak misalnya D-nya jangan terlalu D, harus D, jadi agak sedikit. Agak jangan terlalu deep ya? Iya, kadang jangan terlalu dalam, terus agak ditelen E-nya, terus ngomong anata, jangan anata, harus anata. Jadi yang, oke. Jadi gitu banyak sekali hal-hal kecil yang saya harus sesuaikan. Dan dia nanya, ini kamu mau kedengeran kayak orang asing yang bisa Jepang? Atau mau kedengeran kayak orang Jepang? Saya bilang ya Jepang dong, enak aja. Ya, hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya bagus. Akhirnya bagus. Tapi memang kita take-nya sampai jam 3 pagi. Gila. Masih ini ya, masih punya tenaga gitu ya buat sampai pagi ya kayak gitu Kak Arina ya. Kan kalau tenggorokan kadang-kadang terganggu juga loh. Asalnya gini, kita berpacu dengan waktu. Kan kamar bukan studio pada umumnya. Betul. Mumpung sepi, kalau subuh teh nggak ada yang lewat, nggak yang dagang gitu ya, jadi. Karena yang mall itu. Iya. Kalau nggak tuh tembak tan. Malam tuh paling enak sebenarnya gitu. Harusnya tadi ya harusnya terdengar seperti orang Bandung yang berbahasa Jepang gitu ya, lebih oke kali itu ya. Lebih susah lagi ya. Iya. Nada bicaranya kan beda-beda soalnya ya. Nah, terus sekarang kita beralih ke Vivi sebagai animator. Pertama kali diajakin project ini, tanggapan lu gimana, Vi? Apakah ada shocknya juga, deg-degan, takut apa gimana, Vi? Jadi sebenarnya kalau misalkan waktu pas pertama kali ditawar gitu tuh kan Mas Riko dulu kan nge-DM aku. Terus aku kira tuh kayak Riko siapa nih gitu. Terus aku kayak ngecek oh Riko Moka gitu. Terus langsung kayak yang kaget lah ya gitu kan. Terus kayak yang awalnya gak nyangka dulu gitu. Terus sempet berapa minggu dulu tuh gak dikabarin. Jadi aku kira tuh gak jadi gitu kan. Terus tiba-tiba sore-sore ada nge-WA gitu. Katanya Mas Wansky mau ngehubungin aku. Nah dari itu udah bener-bener seneng banget gitu kan di akhir Novemberan gitu. Langsung gak lama kemudian ketemu meeting gitu kan, kayak brainstorming lagi gitu sama Mas Riko, dan ya udah akhirnya gitu langsung dalam sebulan, pokoknya di bulan Desember itu full bener-bener aku ngerjain buat MV-nya Moka sendirian gitu. Sebulan loh. Sebulan Hebat. Sebulan sendirian di rumah. Di rumah. Mantap banget. Keren banget. Sebulan. Ada jam-jam tertentunya nggak lo ngerjain ini tuh? Nah, jadi kalau misalkan dari jam, mungkin karena aku sambil kerja juga, jadi biasanya dimulai dari maghrib sampai ke jam 2 subuh lah gitu, atau kalau misalkan kuat banget sampai jam 4 subuh kayak gitu, terus aku tidur terus gitu aja gitu terus, kayak keseharian aku kayak gitu. Tapi kadang ada juga kalau misalkan akunya lagi misalkan kayak agak capek atau kayak gimana, yaudah aku misalkan istirahat dulu sehari terus besoknya langsung dikejarin lagi kayak gitu. Dan untungnya aku tuh jarang sakit kalau misalkan lagi ada proyek kayak gini. Alhamdulillah. Sakitnya tuh agak tahu waktu gitu loh. Mungkin aku ketempelan jin produktif juga gitu kan. Tapi pantesan kurusan. Kok tanggung jawab? Makasih. Apaan kurus? Emang lu udah pernah ketemu sebelumnya? Dari mana? Tadi ada ini dari media Moka apa tuh tadi tuh? Moka Media atau apa gitu, dia bilang Kak Vivi glowing banget kulitnya, tolong tahan ya untuk share skincare, nanti akan ada sesinya sendiri. Sebenarnya ini aku glowing gara-gara flash, gara-gara lampu doang kok. Iya betul. Saya juga glowing tapi lebih ke arah berminyak ya.
Kalau Toma gimana, Mak? Dapat ayam? Gimana, Mak? Dapat ayam? Ayam apa? Tadi lu pergi lagi kayaknya katanya ke sebelah. Di syukuran. Lu bilang, Pak, saya lapar. Gimana enaknya? Lanjut. Yes, lanjut. Kalau ngomongin single All The Way yang versi Jepang ini juga nanti akan dirilis di Indonesia juga atau hanya untuk versi Jepang? Ini ntar masih dalam pembicaraan sama manajemen. Tapi untuk digitalnya mungkin di Jepang, Taiwan, dan Korea aja. Jepang, Taiwan, dan Korea? Digitalnya ya. Kalau untuk fisiknya ada sesuatu yang mencurigakan di bulan April ntar. Ngeri nih. Ngeri. Aktif terus, pokoknya lah harus aktif. Kalau Vivi sendiri, kan tadi kan referensinya kalau ngelihat Kak Arina, Kak Riko, dan juga Kak Indra, dan juga Kak Toma, tetap tadi udah pernah lo ceritain juga ya, prosesnya gimana untuk pembentukan karakternya sendiri. Kalau referensi karakternya sendiri, gimana, Vi? Dari mana segitu lo, Vi? Inspirasi lo, Vi? Banyak sih sebenarnya. Kemarin tuh dikasih referensi yang dari Mas Riko tuh, apa judulnya Mas? Aku lupa, Voltus ya? Voltus. Ya, Voltus. Dia belum lahir. Lu gila Kak Riko. Voltus anjir. Aku searching gitu kan, Voltus apa gitu kan, yaudah aku cari-cari, oh iya kayak gini gitu kan. Terus aku ngambil, maksudnya aku referensinya dari warnanya gitu kan. Kalau dari karakternya banyak sih, kayak dulu kan aku anak anime banget gitu kan, otaku gitu. Jadi kayak aku banyak lah gitu ngedapetin referensi kayak dari karakternya kayak gimana, dan menyesuaikan juga dengan stylenya aku gitu kan, biar nggak terlalu susah juga gitu ke akunya. Akhirnya yaudah aku bikin ya, jadi pada akhirnya kayak gitu. Pokoknya apa ya, banyak lah. Dulu kan aku ngikutin banget Naruto, Bleach kayak gitu, ya udah gitu. Pada akhirnya ya kayak apa ya, aku kayak balik lagi gitu kan, kayak zaman aku SMP aku nontonin anime gitu kan. Jadi ya akhirnya ya kayak gitu, terbentuklah visual yang kayak gitu. Sebenarnya kalau penulis pertamanya ngeliat Instagramnya Vivi dulu kan, ternyata dia seneng Korea sebagai teman Korea gue. Terus gue bilang, kalau anime Jepang tuh beda sama Korea karena Jepang kan lebih tajam-tajam ya. Terus gue kasih si Voltus. Terus ini tahun lumayan lama karena itu gue tuh pengennya tadinya ada robotnya. Karena Vivi cewek, gue pengen ya udahlah sesuai dengan karakter aja lah, karena nggak mungkin lah bikin robot gitu, karena Indra juga pengen jadi IP dia pengen jadi IP. Jadi IP. Jadi ya udah. Yang nonton Voltus tahu IP. Harus tahu, iya. Coba ntar searching aja. Tangan biasanya, iya. Tangan tuh. Jadi ya udahlah, akhirnya ditemuin titik tengahnya, yaitu antara Candy, Sailor Moon, terus Voltus gitu. Kalau Vivi, kalau penulis kan biasa ada writer's block. Kalau animator tuh menemukan juga nggak sih animator block gitu atau apa gitu? Wah, ada sih. Itu udah pasti ada. Kayak sempet aku ada nge-start dulu. Jadi kalau proses pembuatan itu kan aku ada bikin storyboardnya dulu. Yes. Itu tuh aku waktu pas awal-awal aku baru kuat tuh sampai ke menit berapa ya, 2 menitan, sedangkan lagunya tuh kan 4 menit 22 detik gitu kan. Itu aku kayak yaudah yang penting aku setengahnya dulu aja aku kerjain, baru nanti lebihnya ya gimana nanti aja. Dan itu tuh pokoknya kalau misalnya aku udah stuck ya udah aku ngerjain yang bisa aku kerjain dulu, baru setelah udah gimana baru aku lanjutin lagi sampai aku benar-benar nemuin referensi lagi yang kira-kira ini cocok untuk adegan ini kayak gitu. Soalnya kan kalau misalkan dari segi teknisnya ini kan frame by frame gitu, jadi gerakan tuh ada dibikin gambarnya gitu kan, kayak gitu lumayan PR, jadi ya aku bagi-bagi aja sih gitu. Pasti ada sih kok artbook kayak gitu. Tetap ada ya, tapi bisa diatasi lah ya. Bisa diatasi gitu. Sendiri loh sebulan loh ini. Sendiri sebulan tuh. Gokil ya. Hebat banget, gokil. Luar biasa banget 1 bulan. Asli.
Terus kalau lu lihat grup WhatsApp-nya, gue tuh per frame, yang frame ini rambutnya gini-gini, oh itu udah ribet lah. Abis itu, abis gue beres nih gambar nih ya, udah diwarnain, Arina masuk. Ini liriknya bla bla bla, ini turun ke bawah, ini wah gila lah ya. Sadis ya. Tapi hebat. Moka itu sadis ya. Moka itu sadis. Hebat. Iya, tapi serunya tuh gini karena kan ini ada kayak bahasa Jepang gitu dan aku tuh sebenarnya nggak bisa bahasa Jepang banget gitu kan, kayak cuman ngedengerin lagu-lagunya aja kayak gitu. Nah, aku tuh kayak berasa tes listening bahasa Jepang gitu. Apalagi waktu pas kemarin ngocokin voice overnya Mas Hiro, itu langsung kayak ini bagian apa gitu. Ya sebenarnya pokoknya aku jadi banyak belajar juga gitu. Kita mantap banget. Tapi yang voice over hero yang seperti pembuka anime itu tuh benar-benar suaranya Hiro, tidak ditambahkan efek atau diturunin lagi suaranya atau gimana. Itu benar-benar suara Hiro. Oh, itu benar-benar suaranya Mas Hiro, bener. Gak diapa-apain lagi sama aku, cuma digedein doang suaranya. Coba jam 2. Please Hiro, jam 2. Please Hiro, lakuin sekali lagi Hiro, kita pengen dengar langsung. Live, Hiro. Gimana ya? Oke. Ada ini apa? Ada di sini. Ini suara piano siapa? Oh, saya maaf. Ya, ikimasu yo. Hai. Hai, ikimasu. 時は2020年。世界は未曾有の災害に直面していた。未知のウイルスは世界の至るところで猛威を振るい、人々を苦しめていた。そこに突然現れた4人のタイムトラベラー。それぞれ別の時代からやってきた選手たちは、幸せの鍵を探すという共通のミッションのために集められた精鋭たちだった。果たして彼らのミッションは成功するのか。その冒険旅を、さあ、見届けよう。Keren banget Hiro. Aduh, berasa lagi nungguin series. Bawaan. Iya. Kayak setelah dia menutup kata tadi tuh kayak kita kayak di sekolah gitu kayak Padahal bukan gitu. Iya, padahal bukan itu. Aduh, keren banget emang Hiro. Tapi ini idenya dari Riko ya? Hah? Idenya Kenapa? dari Riko. Pintar sekali yang bikin ini. Si awalnya itu. Oh, Vivian namanya. Ya, oke. hitam dulu. Luar biasa. Iya, waktu the pas best aku banget. pertama kali dengar suaranya Mas Rido tuh, aku kepikiran kayaknya bagusnya kayak si anime yang aku tonton juga tuh kayak gitu biasanya, dan ternyata emang jadi keren gitu. Jadi waktu pas pertama kali ngeditnya tuh kayak wah merinding banget gitu kayak gitu. Harus sih. Berasa Caranya sih kayak gitu. dari voice over-nya juga emang bagus banget. Itu bisa membangkitkan semangat bekerja kembali gitu ya. Oke, jadi kayaknya sudah saatnya kita mau memainkan video bersama Moka, Alifa Shiva, dan juga Hiroaki Kato. Jadi ini video klip ini adalah kolaborasi antara Moka, Vivi, dan juga Hiro. Kalau teman-teman ingin melihat seperti apa hasilnya yang tadi kita udah bicarakan seru banget itu, silakan admin, Mimin, stiker. 時は2020年。世界は未曾有の災害に直面していた。未知のウイルスは世界の至るところで猛威を振るい、人々を苦しめていた。そこに突然現れた4人のタイムトラベラー。それぞれ別の時代からやってきた戦士たちは、幸せの鍵を探すという共通のミッションのために集められた精鋭たちだった。果たして彼らのミッションは成功するのか。その冒険の旅をさあ見届けよう。
1950年からやってきたアリーナは人々の感情を操る能力を、1970年からやってきたリコはこのチームのリーダーとして最善の戦略を組み立て、それを実行に移す能力を、1960年からやってきたインドラは常人を凌駕するスピードを、そして1920年からやってきたトーマはヘラクレスの2倍の力を持っていた。彼らは共に協力し合い、幸せの鍵を探し出し、悲しみに覆われてしまったこの世界の人々の心を救おうと戦うのであった。果たして彼らのミッションは成功するのか。その冒険の旅をさあ見届けよう。To have you in my life is the
mengisi kita nonton ini, kita nonton tinju ya di RCTI ya. Di sini Ria Jenaka. Reji, ya astaga. Riko, jangan terlalu jauh dong, mundurnya jangan terlalu jauh dong. Tadi sekelebat pas lagi memainkan video klip yang All The Way tadi, ada chatting dari si Nesya Ardi, ternyata ada Ines. Ada Ines di sini. Ada Ines juga. Hai Ines. Oh, Ines. Ines nanti nyanyi versi tahun 30-nya aja ya. Iya betul. Versi old school dia nyanyi. Terus juga Arlene, ada juga dari Ruang Kerja Kreatif dari Purwokerto, ada juga tuh tadi teman-teman. Selamat malam semuanya. Oke, sekarang kita akan membuka sesi Q&A untuk 5 orang yang beruntung. Oh. Gimana cara milihnya ya? Mansi aja yang milih nih. Oh. Boleh chat aja deh. Boleh chat pertanyaannya. Nanti akan dijawab oleh teman-teman di sini. Ya, ada yang nanya lagi chatnya kemana? Ke roomnya dong. Di sini aja. Nesya Ardi. Di sini. Ya, di situ. Di sini benar. Nes boy. Asli tadi tuh langsung pengen nonton anime lagi. Tadi ada komennya bagus sih, Selasa jam 7 pagi di hari Minggu 20 tahun yang lalu. Bener. Ini tuh udah tahu belum Kak Arina? Kalau kita tuh punya kebiasaan hari Minggu nonton kartun gitu. Ada, cuma saya tuh dulu harus kerja pagi-pagi. Oh iya bener Ya, sama. Saya juga. Asli. Pasti ngomongin karena gue tuh nggak tahu apa-apa gitu sih. Sama. Saya harus untuk belajar. Iya. Bener. Makanya sekarang gue puas-puasin. Karena dulu kecil-kecil nggak ada kesempatannya. Ini udah ada. Kawanski, tolong suara saya jadi double nih. Ada pertanyaan dari yang pertama. Ini dari Danis. Moka ada rencana bikin lagu berbahasa Sunda nggak sih? Wah. Belum sih. Belum ya. Belum ya. Belum. Itu tadi yang ada Alvin. Karena mungkin agak sulit ya. Yang nanyain lagi. Ini ada Alvin dari Broadcast Max. Apa yang ingin disampaikan Moka dengan lagu ini dan harapan apa yang ingin diberikan kepada pendengar lagu ini? Monggo, silakan dijawab. Apa ya? Ya positif aja sih sebenarnya. Semua apa ya? Kan ini sebenarnya kayak sambungan dari beberapa single kita yang kemarin. Ada Everything's Gonna Be Fine, terus There's a Light at the End of the Tunnel. Makanya sekarang juga sebenarnya temanya emang masih tetap itu. Ya ini kan kalau kita bisa lihat logonya Moka tuh ada lubang kunci. Nah ini lubang kunci ini apa ya? Ternyata kita harus mencari kunci kebahagiaan. Sebenarnya kunci kebahagiaan itu bisa dicari dari diri kita sendiri. Ya, sejati. Ada tambahan lagi sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya? Udah cakep banget sih itu. Paling bagus. Cakep banget ya? Iya. Oke. Ini dari pertanyaan dari radio DBS 94,5 FM Bali. Kenapa milih tema 90-an ya? Berasa nonton tahun 90-an, nonton kartun cuma di RCTI dan juga SCTV. Silakan dijawab. Karena referensinya Voltus. Ya, jawabannya angkatannya. Tapi memang maksudnya kan sejalan dengan lu bikin lagu, Kato bikin lagu, terus dapat tanggapan dari teman-teman ini ada nuansa Jepang.
emang langsung ke pop up yang pertama tuh idenya tuh ya udah membuat anime aja. Apa sebelumnya emang ada ide-ide lain? Gua sama Indra langsung gitu. Ini kayak lagu Jepang ya. Terus waktu itu kita main-main tapi temponya cepetin. Emang kayak J-pop banget. J-rock lah ya. J-rock. Ya. Ada bassnya bass lagi. Terus ada robot lagi mulai bersatu kayak gitu-gitu kan. Aja gitu. Gak tahu tuh Indra tuh yang aneh, emang aneh sendiri dia. Sama, Anda juga ya. Jangan Anda membonceng temannya ya. Betul. Biasanya yang nuduh yang aneh. Biasa. Kan? Jadi sudah terjawab ya tadi teman-teman dari CDBS Bali. Terus kemudian ada dari banyak sekali nih. Ini dari Sindu Alpito. Wah, penasaran waktu Kang Toma dapat nada lagu ini lagi mikirin apa? Manis banget melodinya. Aduh Sindu, lu kayu Toma juga ya sekali. Waktu itu mikirnya tuh pengen bikin lagu yang nadanya sendu, manis, tapi bisa dinikmatin saat relax gitu loh. Ya. Genjreng, nggak tahu nada itu keluar gitu. Dan wah kayaknya asik nih buat lagunya Moka gitu. Padahal semalam kami tidur juga. Ya itu ya. Itu sulit diungkapkan datangnya Betul. kapan tuh ya. Yang menariknya itu pada saat dapetin nada itu nggak dengerin lagu apa-apa. Jadi kayak keluar dari hati yang paling dalam, dicurahin lewat tangan genjreng gitar, mulut keluar nada. Jadilah itu nada itu. Roh Jepang udah masuk ke tubuhnya Toma. Iya. Kayaknya nih Kak Toma udah mulai kerasukan Koinobori ya. Pinter kamu tahu Koinobori. Iya dong. Saya baca komik soalnya. Ya. Lanjut ke ini ada dari Yasmin dari LSPR TV. Mau tanya, ada nggak sih kesulitan apa yang dirasain selama pembuatan lagu ini di masa pandemi? Yang pasti, yang susah itu ketika kita ingin diskusi secara tatap muka kan nggak bisa tuh. Iya. Aduh, kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi kadang prosesnya jadi rada terhambat sih. Betul nggak teman-teman? Betul. Oh iya, dan satu lagi lagu ini dibantu juga sama Vega Antares. Sama Mas Vega. Dia yang menyempurnakan semuanya gitu. Pas lagi udah beres tuh kita masih mikir ini ada yang kurang apa ya, terus dilempar ke Mas Vega, ya udah jadi ini. Jadilah sebuah paket lengkap ya. Paket lengkap. Oke, Vega keren. Keren. Ini ada pertanyaan dari Darda Fahlawi. Untuk Vivi, ada tips and trick nggak untuk bikin animasi kayak gini? Dan tips bisa lembur sampai jam 4 pagi. Nah itu penting juga tuh. Gue kasih cutting deng, gue bilang. Iya, aku sempat ditawarin mau ditransfer GoPay nggak buat beli keratin deng. Vivi, tolong jangan ditanggapi ya yang kayak gini. Kamu supir bus. Ya, keren dikit tuh Red Bull lah. Red Bull kan sering sport. Mungkin kalau tips and tricknya karena apa ya, aku tuh bisa kayak gini karena udah kebiasaan dari zaman kuliah kan aku tugasnya juga sama yang kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Jadi kayak terus mencoba untuk disiplin aja gitu, kayak gimana caranya kita memanage waktu gitu, gimana caranya biar ini tepat waktu juga tapi yang lain pun yang harus dikerjakan juga tetap beres gitu, dan jadi nggak amburadul lah gitu dari si manajemen waktunya gitu. Terus ya benar juga sih, maksudnya kayak mungkin efek karena kalau misalkan kenapa bisa sampai jam 4 pagi tuh kopi sih sebenarnya, kuncinya tuh dari kopi. Pagi-pagi minum kopi, siang kopi, gitu, sore kopi, gitu aja terus minum kopi kayak gitu. Tapi kadang kalau misalkan emang iya, tapi kalau misalkan emang udah ngakut banget nggak apa-apa, biasanya kayak tidur aja gitu. Tapi kalau dialarmin gitu aja, maksudnya kayak lebih ke disiplin aja gitu. Kuncinya ada di situ. Yang penting tahu kapasitas diri juga ya, nggak mau memaksakan. Kalau memang sudah lelah gitu ya kayak gitu. Iya. Kalau ada yang mau lebih lanjut bertanya kepada Vivi, lewat saya aja karena saya bokapnya.
Jauh banget mukanya, jauh banget. Ya, sorry. Iya. Muka lu jauh. Sorry. Muka kita emang di Tebet. Muka kayak Indra kan di Bintaro nih. Ini ada pertanyaan menarik nih dari Koloni Gigs. Ini merespon tampilan animenya, video klip animenya. Ada rencana nggak bikin mini series buat project ini? Ada. Emang ada gitu? Vivi langsung deg-degan. Kayak cabut Nggak, mudah-mudahan setelah ini rilis, kan ada beberapa pihak-pihak yang mau invest untuk bikin web series-nya. Kita siap. Ya dong, please. Langsung naikin di Netflix. Wah. Keren sih. Cakep. Wawan mana Wawan? Wawan tolong dicatat di garis bawah ya. Wawan ya, tolong ya. Saya ini ya, nanti ngisi suara kodok aja ya. Jadi kartun. Saya pengen saya jadi kartun. Suara embun. Suara embun. Anjir. Suara embun. Oke. Kita akan baca 2 pertanyaan lagi. Ini juga ada beberapa teman-teman yang tadi menanyakan, selain bikin lirik bahasa Jepang, ingin mencoba bahasa-bahasa lain juga nggak sih? Kalau disponsori sama Google Translate boleh lah. Wah, oke juga. Ini dari malangtimes.com nih pertanyaan. Oke. Serius, jawab. Jawab. Media. Kan dulu ke lagunya di bahasa Korea kemarin sempat ada wacana bikin versi bahasa Korea, cuman kita lagi nyari yang native speakernya, karena ya beda kan. Untuk kalau bahasa Jepang ada Hiro, kalau misalnya bahasa Korea masih nyari sih sekarang. Ya, udah ditranslate juga sebenarnya yang lagu Happy itu kan ada versi bahasa Jepang, versi Korea juga ya. Padahal Riko udah Korea banget deh. Korea banget gue, kayak Pak Han lah, Han Ji Pyong. Enggak. Jangan ngada-ngada. Anda lebih mirip ke bapaknya Sungbora di film Reply. Yang kalau ngomong kayak orang buang reak. Itu ada suara mbak. Oke. Ini tadi kita terjemahin ini sih Secret Admirer ke bahasa Prancis sebenarnya. Oh iya. Nah, sebenarnya satu project yang tertunda sih sama Virata Lisa, tapi entar lah. Iya kan, aku juga mikirnya kayak bahasa Prancis. Sekarang kita punya Virata Lisa, Mademoiselle Virata Lisa. Iya kan. Salah ya? Benar kan, Mademoiselle. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari teman-teman dari Jurnal Musik ya, kalau nggak salah ya. Tadi ya, Jurnal Musik. Seberapa cintanya sih lo semua nih, kecuali Hiro nih ya, sama Jepang, sampai akhirnya bikin kolaborasi karya dengan Vivi juga, sampai ditranslate, selain ada kebutuhan mau rilis Jepang juga, tapi masing-masing personal punya keterikatan sama Jepang juga. Bisa diceritain nggak? Kalau saya mah ya pasti ya, jodohnya kira orang Jepang. Tapi sebelumnya. Nah, sebelumnya mungkin kan dari masa kecil ya, karena dulu sangat suka nonton anime dari zaman Candy, Lulu, Poltus, Hayabusa, pokoknya yang semua anak-anak sekarang pasti tidak tahu. Saya nonton semua. Nah, jadi itu memang sejak kecil banget sudah sangat terobsesi nonton anime, terus baca-baca komik. Dulu saya koleksi itu apa namanya, Garasu no Kamen tuh, topeng kaca, gila tuh rame banget. Anjir. Sama-sama itu rame pisan, topeng kaca, astaga. Iya benar. Anak komik banget, jadi kalau buat saya dulu bisa akhirnya berangkat ke Jepang. Dulu bokap pernah ke Jepang kan, itu kayak banget tuh, akhirnya bisa kejadian. Saya sih sangat keterikatan yang sangat kuat dengan karya-karya di Jepang. Sebelum Jepang nge-hype dengan liburan-liburan dengan visanya yang gratis itu, Moka udah lebih dulu ya melewati itu ya. Lebih dulu ya. Tapi udah lebih dulu Hiro sih yang lahir di sana sih. Oh, betul. Lebih dulu ibu bapaknya malah.
Kalau Kak Riko sendiri gimana? Ada keterikatan atau keterkaitan sama Jepang-Jepangan pasti ya hidupnya? Iya, sebenarnya rata-rata pasti kita udah didoktrin sama film-film anime Jepang sih ya dari dulu. Terus beberapa tahun yang lalu gue akhirnya sempat ke Jepang lagi gitu sama keluarga. Kan sama Moka dulu ke Okinawa ya. Kalau di Okinawa tuh kayak Bali-nya lah gitu di Indonesia tuh, jadi bukan ke Tokyo-nya. Nah gue kesana ke Jepang dan gue sangat amat terkesan sih sama di Jepang. Gue sangat suka sama detail. Kayaknya orang Jepang tuh selalu menganggap sesuatu berlebihan sih, jadi kayaknya bikin pensil presisi banget, semuanya rapi gitu. Gue sampai cuman ngeliatin kabel-kabel doang, wah ini kabelnya rapi banget nih ya. Cuman gitu-gitu doang, cuman gue seneng banget di sana tuh. Jadi apalagi pas lagi PSBB gini, gue selalu maraton beli dan